Kita belajar sistem bus gedung. Bus adalah Building Automatic System. Di bus pada gedung, sistemnya menggunakan ada alat untuk device sensor control yang akan dipasang di alat yang akan kita monitoring. Contoh misalkan pompa. Berarti di pompa kita berikan satu alat namanya device sensor control. Kemudian alat kedua yaitu DDC. DDC itu adalah direct digital control. Nah, ini pun harus kita miliki. Kemudian yang ketiga, komputerisasi atau PC, komputer yang berbasis aplikasi bus. Ini perlu 3 poin ini ya, nanti saya jelasin sistem kerjanya. Berikut sistem kerjanya, kita lihat langsung videonya. Inilah sistem namanya DDC ya, bermerek NAE ya. Nanti bus bermacam-macam mereknya. Nah, sekarang ini DDC inilah yang menerjemahkan input dari device control sensor dari unit yang akan kita monitoring atau yang akan kita hidupkan atau kita matikan. Jadi contoh saya kasih soal. Misalkan kita mau menghidupkan pompa ya. Ketika kita mau menghidupkan pompa, maka akan kita berikan satu device sensor control di pompa untuk memberi input bahwa pompa itu statusnya trip, status on, dan status off. Bahkan bisa kita berikan input untuk menghidupkan, mematikan pompa tersebut. Jadi pada dasarnya komunikasinya adalah seperti ini. Pertama, ketika kita ingin mengetahui bahwa di aplikasi bus kita di komputerisasi untuk mengetahui bahwa pompa ini dalam keadaan off ataupun trip ataupun on, maka alat yang ada tertanam di dalam equipment pompa tersebut itu memberikan input sinyal bahwa pompa dalam keadaan on, sehingga input itu diterjemahkan oleh DDC, yaitu direct digital control. Nah, diterjemahkan berupa sinyal dan diaplikasikan, diberikanlah datanya input kepada komputerisasi, yaitu PC. Itu PC komputer yang berbasis aplikasi bus. Nanti di situ di aplikasi itu kita buka sistem yang mengenai pompa tersebut. Ketika kita lihat pompa itu, maka pompa itu akan berwarna on atau berwarna, andaikan hijau itu on, maka dia warna hijau dan dia on. Kita tahu pompa lagi on. Seperti itulah balik kalau kita menghidupkan pompa, maka kita akan menghidupkan dengan cara membuka aplikasi bus yang berada pada komputerisasi. Kita on-kan pompa di komputerisasi, maka sinyal digital yang NONC pada digital tersebut akan memberikan input kepada DDC. DDC yaitu direct digital control itu menerjemahkan sinyal tadi yang dari komputerisasi tadi untuk memerintahkan kepada device sensor control, device control untuk menghidupkan pompa. Dia mendapat input dari DDC untuk memerintahkan hidup pompa, sehingga device control tersebut memberikan kontak NO atau NC kepada sistem pompa tersebut sehingga pompa itu hidup. Seperti itulah konsepnya ya. Jadi ini berupa tadi merek NAE ya, kita lihat ya, inilah yang berupa berisi prosesor. Jadi bus itu ada input, ada prosesor, ada output ya, akan diterjemahkan di dalam komputerisasi. Contoh kita lihat pada instalasi yang biasa kita berikan, yaitu pada instalasi listrik. Inilah instalasi listrik ya, kita bisa lihat instalasi listriknya, single line diagramnya begini. Jadi dari sini kita akan tahu ya, dari single line diagram ini kita akan tahu yang lagi bermasalah mana, yang trip. Jadi seperti yang saya jelasin dari awal tadi, bahwa sistem single line diagram ini kita akan dapat membaca keadaan di lapangan, memonitoring keadaan di lapangan, statusnya apakah trip, apakah on, apakah off, dan kemudian kita bisa memerintahkan untuk bahwa equipment ini bisa kita matikan, bisa kita off kan, bahkan kita bisa buat time schedule-nya untuk on dan off pada equipment yang ada pada gedung-gedung tinggi. Jadi kalau single line diagram ini kita bisa lihat sistemnya mana yang trouble, di sini akan ada inputnya. Ini sistem listrik pada gedung dengan sistem bus, yaitu Building Automatic System pada komputerisasi yang berbasis aplikasi bus ya, dengan merek tadi NAE ya. Jadi bermacam-macam tipenya
Ya, ada merek lain, ada merek yang buatan dari luar juga ada, dan macam-macam. Nah, saya hanya menjelaskan bahwa seperti inilah sistem kerja building automatic system yang ada di gedung-gedung tinggi. Kita bisa lihat ini adalah aplikasi untuk single line diagram power listrik. Nah, sekarang kita lihat single line diagram untuk sistem plumbing. Nah, tulisan di judulnya di atas adalah plumbing. Jadi kita lihat semuanya bahwa single line diagramnya yang dari RWT melewati sand filter, carbon filter, melalui pompa tadi masuk ke GWT, dari GWT ditransfer ke roof tank, dari roof tank ada sistem booster, ada sistem gravitasi. Tapi saya lihat ini ada komunikasi ke WWTP, ini salah ya. Ini orang buat single diagramnya salah. Ini punya tim kita yang saya lihat harus dibenahi ini. Ya, kalau sudah air bersih nggak perlu di WTP. Ya, jadi saya harus menyampaikan kepada klien bahwa sistem BASM ini agak kurang tepat ya. Kemudian seperti itulah sistem BAS yang saya jelaskan kepada teman-teman ya, supaya belajarlah tetap bisa mendaftar di perusahaan PT Minokarya Sejati untuk pelatihan engineering yang siap kerja berstandarkan konsultan dengan pengalaman yang hampir 20 tahun. Kita bisa berikan ilmu-ilmu tentang teknik gedung secara project maupun secara operasional, maintenance, perawatan, perbaikan ya, troubleshooting apapun akan kita berikan ilmu semuanya buat tim engineering. Sukseslah buat kita semuanya, teman-teman yang sudah melihat video ini. Mari mendaftar. Saudara-saudaranya yang pengangguran, silakan datang kepada kita biar akan kita latih dengan baik. Sukses buat kita. Terima kasih buat semua perhatiannya.